Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, tak lupa rekan-rekan lembaga, rekan-rekan media, serta rekan-rekan advokat yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam lindungannya, kita diberi banyak kenikmatan, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan materi yang sebagaimana mestinya. Dengan keadaan yang baik ini, sebelumnya mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara semuanya, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kaji bersama, kita renungi bersama. Dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan politik dan dalam demokrasi, yang mana saya akan menyampaikan ataupun mengajak pada saudara-saudara semuanya untuk merenungi politik dalam demokrasi. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi dari rakyat dan yang akhirnya nanti untuk rakyat juga. Maka kiranya perlu kita kaji bersama, kita renungi bersama di perkembangan yang ada pada saat era sekarang ataupun zaman sekarang terkait dengan politik. Kita bicara tentang merenungi politik, sebelumnya mari kita evaluasi bersama untuk mengevaluasi politik dan fakta politik yang ada. Jadi saudara-saudara semuanya, di zaman sekarang, di era sekarang, kita sudah bisa merasakan semuanya betapa parahnya, betapa carut marutnya pelaksanaan politik yang ada di negeri kita ini, utamanya yang ada di pedesaan-pedesaan. Bahwasanya ada perjalanan politik di era sekarang semuanya ada diukur dengan uang, semuanya disertai dengan praktek-praktek politik yang kotor, dengan money politik, dengan suap menyuap, dengan riswah. Itulah fakta yang sebenarnya. Maka dari itu ketika kita tidak mengambil langkah, kita tidak mengambil sikap, siapakah yang akan membenahi dalam hal pembelajaran politik ke depan kalau tidak kita semuanya? Makanya kebanyakan sekarang yang terjadi adalah masyarakat ataupun rakyat jarang yang memilih figur yang mana calon pemimpin ataupun calon wakil rakyat yang semestinya sudah terpenuhi kriterianya. Dalam hal ini sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai calon, suatu misal jujur, terpercaya ataupun amanah, aspiratif dan punya kemampuan. Tapi ketika ada calon yang memenuhi kriteria, ketika tidak punya uang, maka akan tersingkirkan. Maka terkesan demokrasi kita, politik kita, rakyat kita bukan memilih pemimpin, tapi terkesan jelas-jelas saudara-saudara semua adalah uang yang dipilih. Maka ini salah satu bentuk keprihatinan kita bersama. Untuk ke depan kita harus berbenah yang terbaik nanti seperti apa demi anak cucu kita, demi bangsa kita ke depan, demi nasib negeri kita ke depan. Karena apa? Jujur aja, ketika kita memakai sistem ataupun pola-pola ataupun konsep seperti itu, maka semua orang yang bisa dimanfaatkan akan dimanfaatkan, baik itu rakyat kecil, calon pun yang akhirnya dimanfaatkan oleh para kaum kapitalis yang mana di belakangnya ada pendana, ada pembiayaan yang akhirnya pada notabene ada sebagai robot, sebagai boneka hanya mengikuti yang mendanai tersebut. Dan tentunya ketika ini sudah berjalan, maka kita semuanya, rakyat semuanya yang akan merugi.
Karena apa? Mungkin kita bisa berpikir, kita bisa merenungi sejenak. Jadi kita dalam hitung-hitungan matematika ataupun hitungan bisnis, suatu misal seorang calon kepala desa ataupun seorang calon legislatif, jadi dengan biaya operasional 2M, 1M lebih. Coba kita berhitung, berapa sih gaji kepala desa? Gaji kepala desa kalau kita hitung dari sumber APBN, gaji plus tunjangan berkisar 3,5 sampai 4 juta. Dan upah bengkok kalau kita mengacu di Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, sebenarnya kepala desa dan perangkat desa sudah tidak lagi mendapatkan upah bengkok. Namun karena kebijakan Pemda, karena merasa kasihan para kepala desa yang jadi, akhirnya di situ muncullah perda ataupun perbuk yang menuangkan hasil ataupun bekas upah bengkok tersebut dikelola dan dimasukkan dalam tambahan tunjangan. Sekali lagi, masuk dalam konteksnya tambahan tunjangan, karena gaji siltap dan tunjangan sudah dianggarkan dari dana APBN. Disitulah ketika kita mau evaluasi sangat-sangat memprihatinkan. Namun apa yang terjadi kalau seorang calon pemimpin, utamanya kepala desa, ketika jadi dengan biaya operasional yang 1M sampai 2M, apa yang terjadi? Maka apabila seorang pemimpin tersebut tidak punya usaha, tidak punya bisnis, maka dengan terpaksa dikejar butuh, dikejar harus mengembalikan modal yang didanai oleh pihak ketiga, maka harus memaksakan diri melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan ataupun mencerobot hak-hak rakyat, hak-hak saudara-saudara semuanya. Inilah yang terjadi. Maka mari saya mengajak pada saudara-saudara semuanya, jangan tergiur dengan uang. Memang hidup ini butuh uang, tapi kita bangun keyakinan, kita bangun sebuah kepercayaan, terlebih kita semua Muslim, kita semua Islam, bahwasanya rezeki Allah lah yang ngatur. Konsep kita yang penting kita mau berusaha dan ikhtiar yang diiringi dengan doa, pasti rezeki kita akan tercukupi. Dan ketika kita mau berpikir, mau mengkalkulasi berapa sih sebenarnya uang yang diberikan ke kita, hanya pertimbangannya kita harus mengorbankan desa kita, bangsa kita, negeri kita, yang akhirnya kita sendiri yang akan menanggung, dan nanti dampaknya akan ditanggung oleh anak cucu kita semuanya. Inilah salah satu bentuk evaluasi politik yang ada di era sekarang. Jadi ringkasnya, rakyat ataupun saudara-saudara semuanya punya tugas yang intinya untuk berbenah mulai dari bawah. Karena apa? Di era sekarang terkesan rakyat itu tidak memilih pemimpin, rakyat itu tidak memilih wakil rakyat. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, hampir mayoritas ketika saya menampung aspirasi, ketika saya mengamati, mayoritas rakyat adalah memilih uang, bukan memilih pemimpin dan wakil rakyat. Inilah salah satu PR besar kita. Yang pertama, yang kedua, untuk merenungi mari kita memikirkan tentang pembelajaran politik. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku semuanya, sering dikatakan para ulama, sekelompok orang, bahwasanya politik adalah kejam, politik itu adalah kisruh, politik itu adalah rusuh. Memang benar, ketika politik tidak didasari, politik tidak dilandasi dengan norma-norma agama, politik tidak dilandasi dengan norma-norma kebaikan, maka inilah yang terjadi. Tapi saya yakin ketika masing-masing memungsikan perannya, dalam hal ini misalkan para muslim dalam hal ini punya keyakinan, punya agama Islam, meyakini tentang perjalanan politik, mengikuti dengan norma-norma yang ada di Al-Quran dan hadis, saya yakin tidak akan seperti ini yang terjadi. Karena apa? Agama itu adalah
mencantumkan norma-norma kebaikan, kaidah-kaidah kebaikan yang di situ dijamin kebenarannya, karena jelas. Salah satu contoh misal dalam Al-Quran jelas di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah. Jadi Allah lah yang mengatakan lewat Al-Quran, pasti di situ tidak boleh kita ragukan. Dan terkait dengan agama-agama lain pasti di dalamnya akan mengajarkan kaidah-kaidah kebenaran. Dan disinilah mohon maaf untuk pembelajaran politik. Kalau kita berkeyakinan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam keyakinan kita, dalam muamalah-muamalah Islam yang ada, maka kita tidak usah tergiur dengan rupiah, kita tidak usah milik dengan uang. Disitulah konsepnya. Namun apa yang terjadi kalau memang saudara kurang keyakinan tentang hal rezeki, ini menggunakan mumpung ada kesempatan, silahkan. Kita kembali ke konteksnya. Politik itu adalah kejam. Jadi dalam pembelajaran politik, kita mengikuti dunia politik, hanya ada dua pilihan, antara ditipu dan menipu. Apa yang dimaksud dalam hal ini saya sampaikan. Kalau saudara-saudara hanya mempertimbangkan demi uang, saya yakin di kemudian hari pasti saudara-saudara akan ditipu oleh pejabat ataupun wakil rakyat yang ada. Karena apa? Saya pun juga tidak menyalahkan beliau, karena beliau dengan modal, dengan biaya operasional yang tinggi, terlebih pihak ketiga yang danai, mau tidak mau harus menggantikan, mau tidak mau harus mengembalikan. Kalau hal itu terpaksa, maka apa yang terjadi? Pasti panjenenganlah yang harus ditipu. Suatu contoh misalkan, kita ambil logika aja. Dalam sebuah pembangunan misalkan RAB 200 juta, itu hak saudara, hak rakyat, karena itu uang panjenengan, itu uang APBN. Apa yang terjadi? Pasti ketika ada celah dan kepepet dengan situasi yang mendesak, maka cukup dibelanjakan, cukup dijalankan 50%-nya saja. Yang 50% untuk mengembalikan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya kualitas bangunan tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan tahap. Dan yang rugi siapa? Yang rugi kita semuanya. Dalam hal ini konteksnya kita cuma tergiur uang 100.000, tapi kita akan ditipu selama 1 periode. Dalam hal ini kalau jabatan kepala desa 6 tahun, jabatan legislatif 5 tahun. Inilah alangkah ironisnya, betapa bodohnya kita semuanya. Kita cuma dibeli 100.000, 200.000, tapi setelah itu kita ditipu. Ini konsep yang pertama yang kaitannya antara ditipu dan menipu. Kalau kita sudah berani terjun ke dunia politik, kita sudah siap mental, kita jangan hiraukan terkait dengan beban-beban moral yang ada di diri kita. Terkait dengan kita menerima uang, harus saya pilih uang yang memberi uang. Jangan. Nanti akhirnya terjadinya seperti yang saya sampaikan. Namun apa saudaraku yang kita lakukan? Sebelum kita ditipu, kita terlebih dahulu, kita menipu dulu. Jadi awake dhewe ngapusi sik sadurunge diapusi. Konsepnya seperti apa? Silakan para caleg, dalam ini konteksnya legislatif, para calon pemimpin, dalam ini konteksnya bupati, gubernur, kepala desa, silakan mereka berlomba-lomba menyebar uangnya. Silakan mereka berlomba-lomba untuk mengejar tindakan suap menyuap untuk membeli suara. Kalau kita sudah siap mental, kita sudah tahu arti politik yang sebenarnya, cukup kita terima uangnya. Namun dalam hal memilih, tetap sesuai dengan hati kita, yang mana hati kita dasari dengan kriteria yang ada sebagai calon pemimpin ataupun calon wakil kita. Apa itu kriterianya? Tadi saya sampaikan, ini perlu tak ulang lagi, yaitu tidak lain adalah 1, jujur, yang kedua terpercaya atau beramanah, yang ketiga aspiratif, yang keempat punya kemampuan. Insya Allah ketika saudara-saudara semuanya punya konsep seperti itu, punya jiwa seperti itu, apa yang terjadi? Pasti nanti akan terbentuklah seorang figur pemimpin ataupun wakil rakyat yang sesuai dengan harapan kita, dan insya Allah akan melakukan perubahan-perubahan di kemudian hari. Apakah ini dosa?
Ya kita jangan bicara dosa kalau kita bicara tentang politik. Kalau jenengan bicara dosa jangan terima uangnya. Kalau kita bicara politik kita demi kebaikan. Dan nanti insya Allah kita akan bisa menikmati, kita akan bisa merasakan perubahan-perubahan ke depan. Dan ini tentunya kalau ini kita terapkan, kita berikan pembelajaran kepada saudara-saudara kita semuanya, nanti ke depan insya Allah dengan sendirinya para calon pemimpin, para calon wakil rakyat akan jera untuk melakukan tindakan-tindakan money politik ataupun langkah-langkah kotor. Tentunya nanti akan tahu rakyat kita sekarang itu sudah tidak doyan duit, sudah pinter-pinter. Tak kasih duit ada yang tidak mau, tak kasih duit cuma diterima aja. Ternyata saya dengan modal miliaran tidak jadi. Udah resiko mereka-mereka yang berlomba-lomba untuk bermain money politik. Tapi ketika sudah tahu karakter masyarakat, karakter rakyat yang ada, saya yakin nanti ke depan para calon pemimpin dan calon wakil kita tidak akan lagi berlomba-lomba untuk menunjukkan finansialnya, untuk menunjukkan harta kekayaannya. Tapi insya Allah nanti ke depan akan berlomba-lomba menunjukkan kriteria-kriteria yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu akan menunjukkan program-program yang baik, akan menunjukkan figur-figur yang baik, seperti halnya yang kategori yang tertera dalam Fatwa MUI 2009 di Sumatera yang sering saya sampaikan tersebut, yaitu diantaranya adalah akan belajar menumbuhkan sikap-sikap, sifat-sifat yang saya sampaikan tadi. Maka disinilah nanti akan ada perubahan. Jadi masing-masing calon akan merubah dirinya, akan menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang aspiratif, dan orang yang punya kemampuan. Nanti insya Allah akan kesana arahnya, saudara-saudaraku. Tapi mohon maaf, kalau hal ini kita berlarut-larut, kita tidak membenahi, terus siapa yang mau membenahi? Siapa yang mau merubah kalau bukan saudara-saudara semuanya? Karena ini jujur, ini bisa berubah. Harus kita awali dari bawah, dari alur bawah. Karena saudara-saudara semuanya yang menentukan. Jadi mohon maaf, saya setiap saat berpikir dan saya selalu terpanggil untuk memberikan konsep ataupun materi-materi demi untuk perubahan dan kebaikan bangsa atau negeri kita ke depan. Walaupun mungkin di saat ini saya masih agak belum sehat karena kondisinya masih suaranya terganggu agak serak-serak, tapi mohon maaf ini karena panggilan saya harus memaksakan untuk saya sampaikan, karena ini sebentar lagi, mohon maaf saudara-saudaraku, di tahun 2024 nanti, utamanya di awal tahun, di bulan Februari, saudara-saudara sudah akan dihadapkan untuk memberikan kedaulatannya, untuk diberikan kekuasaan yang tertinggi, yang nanti pada hasilnya juga untuk kepentingan saudara-saudara sendiri. Inilah pentingnya untuk pembelajaran. Untuk konsep yang ketiga, kita harus merubah dan membangun politik. Jadi pada prinsipnya siapa yang merubah dan yang membangun politik? Tidak lain, yang merubah dan membangun adalah saudara-saudara semuanya. Kalau saya hanya sebatas mengajak, memberikan motivasi, memberikan konsep-konsep, nanti dealnya adalah saudara semuanya. Karena apa? Di situ jelas-jelas masyarakat ataupun rakyat yang berperan dalam hal untuk memperjuangkan bangsa dan negara, dan utamanya dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh para kaum ulama, kaum cendekiawan. Dan saya berharap tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh-tokoh yang ada di internal agama ataupun internal nasional, saya sangat berharap tolong berilah konsep ke rakyat kita, ke masyarakat kita, konsep-konsep yang terbaik untuk masa depan dan untuk menuju perubahan dan pembangunan. Jadi ini tentunya sudah jelas sekilas saya sampaikan. Jadi jangan tergiur dengan uang,
Dan kalau memang saudara tergiur dengan pakai konsep, silahkan terima, tapi tidak harus dipilih. Karena apa? Hanya ada dua pilihan, antara saudara-saudara ditipu ataupun saudara lebih duluan menipu calon tersebut. Itulah konsepnya. Dan apakah itu ada pelanggarannya dalam hal konteksnya politik, itu mestinya tidak ada permasalahan. Kalau di konteks agama, terkait dengan money politik, terkait dengan suap menyuap, dengan kata lain riswah, itu jelas pelanggaran. Karena dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang menerima ataupun yang memberikan terkait dengan suap menyuap, pemilihan, memilih pemimpin ataupun wakil rakyat, itu adalah haram dan dilaknat Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita bicara tentang agama. Tapi bicara tentang politik, kita konsepnya demi kebaikan ke depan, awal diri ngapusi sebelum dihapusi. Dan itu yang saya sampaikan, dan mungkin ini hanya sebagai informasi saja, yang mana nanti rekan-rekan di luar sana silakan untuk bisa dijadikan inspirasi. Dan ini saya menambahkan sedikit terkait dengan apa itu biodata saya, yang mana perlu saya kenalkan. Jadi saya semenjak lulus sekolah, lulus pendidikan, kebetulan saya ini juga mantan pelaku. Jadi setelah lulus pendidikan, saya masuk di staf kelurahan, staf pemerintahan desa. Saya di 2994 saya jabat kepala dusun sampai 2007. Dan alhamdulillah di 2007 sampai 2013 masyarakat menghendaki saya harus mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saat itu alhamdulillah terpilih, dan saya murni menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Saya cenderung rela untuk mengeluarkan uang dari kantong saya untuk memperjuangkan desa selama satu periode. Alhamdulillah saya tidak begitu ambisi, memang saya sudah pernah menjalani. Dan untuk yang kedua, memang saya harus diganjel dengan money politik, dengan permainan politik. Dan periode ketiga juga diganjel. Namun karena saya dasari, saya awali dengan niatan yang ikhlas tanpa pamrih. Saya pun tidak ada rasa dendam di antara orang-orang ataupun di antara lawan-lawan saya. Jadi saya enjoy saja. Dan alhamdulillah setelah saya selesai purna, saya berkecimpung di lembaga. Dalam hal ini sampai saat ini saya berada di lembaga KPK Tipikor, Komisi Pengawasan Korupsi Tipikor Gerobokan. Kebetulan saya diberi mandat menjadi ketua lembaga tersebut ataupun ketua KPK Tipikor Gerobokan. Dan setelah saya purna, alhamdulillah saya mengikuti pendidikan advokat. Jadi aktivitas profesi saya sekarang sehari-hari adalah sebagai lawyer ataupun advokat. Jadi silakan teman-teman, nanti kalau mau sharing, mau koordinasi, hubungi ke nomor saya di 085 302 920 023. Dan ini sekaligus untuk saya sampaikan pengumuman ataupun informasi. Dalam kelembagaan kami di KPK Tipikor, dalam waktu-waktu dekat ini butuh tambah personel untuk perekrutan anggota. Jadi insya Allah nanti per kecamatan kami membutuhkan 2-3 personel. Jadi yang misalkan berminat silakan menghubungi di nomor ataupun kontak yang saya sampaikan tadi. Itu sekilas penyampaian di pagi hari ini. Saya cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.